Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang peneliti lapangan bernama Jaka dan bersama rekannya Bara melakukan perjalanan menuju kawasan Pegunungan Kawi untuk mendokumentasikan fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Di bawah bimbingan seorang pemandu lokal bernama Nara, mereka memasuki wilayah yang dikenal memiliki perpaduan antara makam, goa, dan bangunan spiritual yang digunakan oleh pengunjung dengan berbagai tujuan. Perjalanan yang dipenuhi kabut, hujan, dan suasana sunyi ini membuka ruang observasi terhadap perilaku manusia dalam menafsirkan harapan, keyakinan, dan realitas. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Perjalanan menuju kawasan Kawi berawal dari sebuah rencana dokumentasi lapangan yang dilakukan oleh dua individu, yaitu Jaka sebagai pewawancara dan Bara sebagai kreator konten. Keduanya memiliki tujuan utama untuk melakukan observasi terhadap fenomena sosial yang berkembang di sebuah lokasi pegunungan yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai tempat dengan aktivitas ziarah dan praktik spiritual yang cukup intens. Ketertarikan terhadap lokasi tersebut muncul dan berbagai informasi yang beredar di ruang publik, termasuk cerita mengenai banyaknya pengunjung yang datang dengan berbagai tujuan pribadi. Sebagian besar informasi menyebutkan bahwa kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata alam, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Perjalanan dimulai dari wilayah perkotaan menuju daerah pegunungan. Sejak awal keberangkatan, kondisi perjalanan sudah mulai menunjukkan tantangan sendiri. Jalan yang dilalui mulai menyempit, berkelok, dan menanjak. Semakin mendekati kawasan Kawi, kondisi lingkungan berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, kabut mulai turun, dan jarak pandang semakin terbatas. Situasi ini menciptakan atmosfer yang berbeda dibandingkan dengan area perkotaan yang padat aktivitas. Setibanya di area awal kawasan, Jaka dan Bara bertemu dengan seorang penjaga lokasi bernama Nara yang kemudian berperan sebagai pemandu selama proses observasi berlangsung. Kehadiran Nara sangat penting karena ia memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur lokasi, titik-titik penting, serta kebiasaan pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Dalam penjelasan awal, kawasan Kawi terdiri dari beberapa zona yang memiliki fungsi berbeda. Terdapat area makam tokoh lokal, beberapa titik gua kecil, pohon besar yang sering menjadi tempat meletakkan sesajen, serta bangunan utama yang digunakan sebagai pusat aktivitas ritual. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa tempat ibadah dari berbagai agama, yang menunjukkan adanya keberagaman fungsi ruang dalam satu kompleks wilayah. Setelah memasuki kawasan Kawi, proses observasi dilakukan secara bertahap oleh Jaka dan Bara dengan pendampingan Nara. Dimulai dengan area bawah kompleks yang ditandai dengan keberadaan beberapa makam tokoh lokal yang menjadi pusat aktivitas ziarah pengunjung. Makam tersebut sering digunakan sebagai tempat berdoa, meletakkan sesajen, serta menyampaikan harapan pribadi oleh para peziarah. Di sekitar area makam, terlihat aktivitas pengunjung yang datang secara bergantian. Sebagian pengunjung duduk dalam posisi tertentu di depan makam, sementara yang lain melakukan doa dengan cara yang beragam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menurut penjelasan Nara, lokasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemakaman, tetapi juga menjadi titik simbolik yang dipercaya sebagai masyarakat memiliki nilai spiritual tertentu. Selain area makam, terdapat beberapa titik lain seperti gua kecil yang berada tidak jauh dari jalur utama. Gua tersebut sering dijadikan tempat singgah oleh pengunjung untuk melakukan refleksi atau doa pribadi. Di sekitar gua ditemukan berbagai benda seperti bunga, dupa, dan sesajen yang diletakkan oleh pengunjung sebagai aktivitas spiritual mereka. Keberadaan benda-benda tersebut menunjukkan adanya praktik budaya yang telah berlangsung dalam waktu lama dan menjadi bagian dari tradisi lokal.
Pada sisi lain, terdapat pohon besar yang dikelilingi oleh sesajen dan aroma dupa yang cukup kuat. Area ini sering menjadi tempat berhenti bagi pengunjung sebelum melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya. Suasana di sekitar pohon tersebut cenderung tenang, namun memiliki kesan yang kuat akibat kombinasi antara lingkungan alami dan aktivitas ritual yang berlangsung secara berkelanjutan. Memasuki bagian tengah kawasan, Jaka dan Bara diarahkan menuju bangunan utama yang disebut sebagai keraton lokal. Bangunan ini menjadi pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung. Di dalamnya terdapat beberapa ruang yang memiliki fungsi berbeda, termasuk ruang altar, ruang penyimpanan simbolik, serta area yang digunakan untuk menempatkan doa atau permohonan dari pengunjung. Saat memasuki bangunan utama, kondisi lingkungan berubah menjadi lebih hening. Ruangan dipenuhi aroma dupa dan bunga, serta pencahayaan yang minim. Situasi tersebut menciptakan suasana yang berbeda dibandingkan area luar. Bara menemukan adanya buku tamu yang berisi catatan pengunjung dari berbagai latar belakang. Isi buku tersebut menunjukkan variasi permintaan, mulai dari aspek ekonomi, pekerjaan, hubungan pribadi, hingga harapan lainnya yang bersifat individual. Selain itu, terdapat pula ruang yang diselimuti tirai di salah satu bagian bangunan. Berdasarkan penjelasan Nara, ruang tersebut memiliki fungsi khusus dalam rangkaian aktivitas ritual. Namun, tidak semua pengunjung diperbolehkan untuk mengetahui secara rinci isi atau proses yang terjadi di dalamnya. Hal ini menambah dimensi misterius dalam struktur ruang yang ada di kawasan tersebut. Pada malam hari, observasi dilanjutkan dengan interaksi langsung bernama beberapa pengunjung yang masih berada dalam lokasi. Salah satunya seorang perempuan bernama Sari yang telah berada di kawasan tersebut selama 2 hari. Ia menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk mencari ketenangan batin serta menyampaikan harapan pribadi melalui aktivitas yang ia lakukan di lokasi tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kawasan Kawi merupakan ruang sosial yang kompleks di mana interaksi antara manusia, kepercayaan, dan budaya berlangsung secara simultan. Fenomena yang terjadi mencerminkan dinamika masyarakat dalam mencari makna dan harapan di luar batas rasionalitas formal.